Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Kurniawan dari kelas Psikologi Islam 4B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan edukasi tentang COVID-19 dan kiat-kiat dalam menghadapinya. Sebelumnya, marilah kita pahami terlebih dahulu apa sih itu COVID-19. Yang pertama, kita pahami dulu dari penyebarannya. COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. Diumumkan pada bulan Desember 2019 oleh pemerintah Cina. Kasus terinfeksi virus ini bertambah dengan cepat dan menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO mengumumkan status pandemi untuk COVID-19 ini kepada seluruh negara. Setelah wabah asal Wuhan ini menyebar sedikitnya ke 150 negara. Kemudian yang kedua, penyebab dari COVID-19 ini. Penyebab dari COVID-19 ini adalah SARS-CoV-2 atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau coronavirus sindrom pernapasan akut berat. Kemudian yang ketiga, penularan. Virus ini dapat menyebar melalui percikan atau droplet dari saluran pernapasan yang dikeluarkan saat sedang batuk atau bersin. Kemudian yang keempat, tanda gejala. Gejala awal dapat berupa gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Gejala ini bisa memberat, diantaranya seperti demam tinggi, batuk bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Dan gejala infeksi virus corona ini muncul dalam waktu 2-14 hari setelah terpapar virus. Selanjutnya, bagaimana sih kiat-kiat dalam menghadapi COVID-19? Ada 4 pokok pembahasan dalam video ini. Yang pertama, peningkatan imunitas fisik, kemudian peningkatan ketahanan dan kesehatan jiwa dan psikososial, kemudian yang ketiga, pencegahan penularan, dan yang terakhir, pencegahan masalah kesehatan jiwa dan psikososial. Baik, yang pertama, kita mulai dari peningkatan imunitas fisik. Yang pertama, makan makanan yang bergizi, diantaranya buah, sayur, dan dapat ditambah dengan suplemen dan vitamin. Kemudian yang kedua, kita minum minimal 1,5 liter atau 8 gelas per hari. Kemudian yang ketiga, olahraga minimal 30 menit per hari. Yang keempat, berjemur di pagi hari minimal 10 menit. Ideal waktu berjemur sebelum pukul 9 pagi. Kemudian yang terakhir, istirahat minimal 7 jam per hari. Kemudian peningkatan ketahanan kesehatan jiwa dan psikososial. Berita tentang COVID-19 dapat menimbulkan perasaan takut, cemas, khawatir, dan merasakan ada ancaman. Semua menimbulkan emosi dan pikiran negatif yang dapat meningkatkan produksi hormon kortisol yang dapat menurunkan imunitas tubuh. Maka perlu dilakukan yang pertama, fisik relaksasi, yaitu melakukan latihan relaksasi napas dalam dan latihan relaksasi atas progresif.
Kemudian yang kedua, emosi positif. Hati yang senang atau gembira, yaitu melakukan hobi seperti musik, bernyanyi, dan lain-lain yang membuat emosi kita menjadi senang atau gembira. Kemudian yang ketiga, pikiran positif. Itu lakukan latihan pikiran positif dengan cara berpikir positif, latihan penghentian pikiran yang mengganggu, dan dapat menggunakan cara latihan pikiran positif relaksasi 5 jari. Kemudian yang selanjutnya, perilaku positif, yaitu dengan melakukan perilaku positif pada diri sendiri, keluarga, orang lain, dan lingkungan sekitar. Kemudian yang kelima, relasi positif, yaitu dengan cara memberi salam, memberi pujian, tolong menolong, dan berbagi hal yang positif. Dan yang terakhir, spiritual positif, yaitu dengan cara beribadah di rumah, mendengarkan kajian atau khutbah melalui daring, dan berdoa untuk diri sendiri, lingkungan sekitar, tenaga kesehatan, dan semuanya. Pembahasan selanjutnya yaitu pencegahan penularan. Yang pertama, selalu gunakan masker. Gunakan masker medis atau masker kain saat keluar rumah dan ganti setiap 4 jam. Yang kedua, jaga jarak fisik dan jaga jarak sosial. Jarak interaksi antar orang minimal 2 meter dan jarak interaksi sosial minimal 2 meter. Kemudian yang selanjutnya yaitu tinggal di rumah atau stay at home. Jika terpaksa keluar rumah, saat pulang segeralah mandi dan ganti pakaian dan langsung dicuci. Selanjutnya, selalu cuci tangan. Gunakan sabun dan pada air mengalir atau gunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah memegang benda. Selanjutnya yaitu membersihkan handphone. Mengapa handphone harus selalu dibersihkan? Karena handphone merupakan sumber penularan COVID 10 kali lebih besar. Cara membersihkannya yaitu bisa menggunakan alkohol atau cairan desinfektan dan kain yang lembut untuk membersihkan permukaan handphone. Dan yang terakhir yaitu etika batuk dan bersin. Selalu perhatikan etika batuk dan bersin dengan benar. Di antaranya yaitu selalu menggunakan masker atau jika tidak menggunakan masker dapat menggunakan tisu atau dengan menggunakan lengan atas bagian dalam. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu pencegahan masalah kesehatan jiwa dan psikososial. Yang pertama, dari individu, yaitu dengan bersikap responsif. Di antaranya dapat melakukan tarik napas dalam, itu seperti relaksasi. Kemudian yang kedua, selalu memastikan informasi yang kita dapat itu selalu valid dari sumber yang kredibel. Kemudian yang selanjutnya yaitu melakukan sesuai anjuran pemerintah dan tetap tenang. Dan yang terakhir untuk individu yaitu evaluasi. Selalu evaluasi tindakan yang sudah dilakukan. Kemudian yang kedua, dalam lingkup keluarga, yaitu dapat dilakukan dengan meeting keluarga dan atau pertemuan keluarga dengan melakukan 5P dan 5M. 5P itu diantaranya belajar bersama, beribadah bersama, bermain bersama, bercakap-cakap, dan berkreasi bersama. Sedangkan 5M-nya yaitu mengetahui masalah COVID-19, kemudian mengambil keputusan dengan baik dan benar, kemudian merawat keluarga, kemudian
menciptakan suasana keluarga yang kondusif dan menggunakan vaskes atau fasilitas kesehatan yang tersedia. Kemudian yang terakhir yaitu dalam lingkup masyarakat dengan cara bergotong royong. Itu dapat dilakukan dengan melakukan hal yang bermanfaat bagi orang lain dan masyarakat luas dengan gotong royong. Demikian edukasi, psikoedukasi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.